Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kekacauan merajalela, dan jalan kuno dan kuno kabur. Su Yi duduk bersila dan mulai menyimpulkan dan menyempurnakan kekuatan Dao yang dia kuasai. Kecelakaan. Saat pikirannya berubah, aura seperti kabut dari leluhur Dao besar seperti air pasang, berkumpul dari segala arah. Dalam tubuh Su Yi, bayi dewa dalam bentuk pedang 9 penjara meraung, dan kekuatan hukum Dao besar muncul. Kultivasi Su Yi telah mencapai tahap akhir dari transformasi kekosongan, dan hanya ada satu baris yang tersisa untuk mencapai kesempurnaan besar dari alam ini. Namun, kekuatan Dao Agung yang dia kuasai lambat. Alasannya adalah bahwa pemahaman dan penyempurnaan Dao sama sekali bukan soal latihan yang rajin, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk memahami dan menyempurnakan. Hukum keabadian. Adapun hukum Dao lainnya, mereka dapat secara menyeluruh disempurnakan menjadi makna mendalam dari Xuanzu. Untuk memahami kekuatan Dao, semakin banyak yang Anda kuasai pada awalnya, semakin baik, tetapi ketika tingkat kultivasi semakin tinggi, dan pemahaman tentang Dao semakin dalam, semua Anda harus lakukan adalah untuk mengintegrasikan. Sederhanakan. Dao itu sederhana, tidak hanya satu hukum Dao, tetapi seperti ribuan Dao yang mengalir ke laut, melelehkan ribuan Dao dalam satu tungku. Yang satu di sini adalah akar dari Dao sendiri. Dao menghasilkan satu, menghasilkan dua, dan tiga menghasilkan segala sesuatu. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan 10.000 cara dengan satu kekuatan, dan satu pedang dapat menciptakan 10.000 cara. Hanya dengan akumulasi yang cukup pada tahap awal, aliran yang tak terhitung jumlahnya dapat menyatu ke lautan pamungkas. Tentu saja, ketika semua hal bersatu, itu bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Seperti jalan menuju bulu, dimulai dari alam para dewa dan berakhir di alam mengangkat awan. Tetapi ketika Anda menginjakkan kaki di jalan keabadian, semuanya adalah awal yang baru. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi Dao. Ini seperti siklus yang terus berputar. Sayangnya, di tahun-tahun sejak zaman kuno, hanya ada sedikit orang seperti Su Yi yang dapat berkultivasi hingga kesempurnaan tertinggi di setiap jalan. Jalanku menuju keabadian, Wang Ye tidak pernah berjalan, dan aku tidak bisa mengikuti jalan lamanya lagi. Kali ini, aku harus meminta kata, untuk. Jalannya sederhana dan kuat. Dapat disebut belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, Wang Ye menguasai lebih dari 10 juta hukum jalan keabadian, dan ada ratusan di antaranya yang bisa disebut tingkat tertinggi jalan keabadian. Semua hal menjadi satu, yang paling sederhana dan paling kuat. Alasannya adalah kami tidak dapat menemukan kapal induk yang cukup besar untuk menampung ribuan jalan ini, dan sulit untuk menyatukan ribuan aliran sungai menjadi satu lautan. Di dunia ini, apakah itu makna mendalam dari Xuanzu atau makna mendalam dari reinkarnasi yang telah saya kuasai, itu dapat disebut sebagai tempat peleburan jalan yang paling sempurna. Saat Anda menginjakkan kaki di jalan keabadian, Anda hanya perlu memilih salah satu dari mereka, dan itu sudah cukup untuk mencapai alam Dao besar yang tidak pernah dicapai Wang Ye. Tapi itu tidak cukup. Naik menjadi yang terkuat. Su Yi merenung sambil menyimpulkan dan menyempurnakan kekuatan Dao. Meskipun Wang Ye tidak menggabungkan berbagai cara yang dia kuasai di masa lalu, dia telah melakukan banyak upaya untuk ini. Setiap kali Anda mencoba, Anda membuka jalan baru. Meskipun pada akhirnya dia gagal, pengalaman ini cukup berharga untuk memungkinkan Su Yi menghindari kegagalan itu di masa depan. Faktanya, sebelum pecahnya pertempuran malam abadi, Wang Ye mundur untuk mencium berbagai cara, dan dia telah menemukan metode yang layak. Menurut prediksi awal Wang Ye, jika 10.000 Tao dapat digabungkan menjadi satu tungku, tidak hanya seluruh Taoismenya dapat diubah, tetapi ia bahkan dapat melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam dewa yang dianugerahkan. Sayangnya, tepat ketika dia mundur, kalajengking darah dan sekelompok kekuatan tak tertandingi tiba-tiba membunuhnya, membuatnya gagal. Saya akan memenuhi keinginan yang telah lama saya dambakan dalam hidup ini. Su Yi diam-diam berkata. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Yang mulia, sudah ada banyak keluhan di pasar naga hitam.
Kamar-kamar dagang dan orang-orang kuat yang terdampar di pasar semuanya telah mengajukan petisi, berharap Tuhan akan memerintahkan untuk membuka kembali jalan ke dunia luar. Xingyu Xianjun datang mengunjungi Qilong Daojun dan melaporkan kejadian baru-baru ini satu per satu. Dia mengerutkan kening karena khawatir. Sejak pembunuhan berdarah di Aula Abadi Xiangyun, pasar naga hitam telah sepenuhnya menutup jalan ke dunia luar. Selama beberapa waktu, pasar naga hitam penuh dengan rumor dan arus bawah, dan beberapa petinggi telah menyatakan ketidakpuasan mereka berkali-kali, meminta mereka untuk memberikan pernyataan yang jelas dari pengawal naga hitam. Nyonya Yuning dari Tanah Suci Tianxuan, Li Songfu dari Liu Heguan, dan tokoh-tokoh besar lainnya dari berbagai kekuatan abadi, seperti monster tua yang telah mempelajari misteri di depan 9 monumen ini telah menyatakan ketidakpuasannya. Memang benar bahwa pasar naga hitam adalah wilayah Qilong Daojun. Biarkan mereka menunggu. Qilong Daojun berkata dengan santai, bagaimanapun, mereka sudah mengeluh, dan saya tidak takut untuk menyinggung mereka sepenuhnya. Saya tidak percaya jika saya meninggalkan mereka, pasar naga hitam akan hilang. Xianyu Xianjun hanya bisa tersenyum. Qilong Daojun teringat hal lain, omong-omong, Su, apakah kamu menemukan ramuan yang diminta Master Su untuk kamu kumpulkan? Aku menemukannya, Xingyu Xianjun berkata cepat. Qilong Daojun mengangguk, bagus, kamu bisa pergi. Xianyu Xianjun ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata Tuan, sudah hampir sebulan sejak insiden di Xiangyun Xiandian, tidak ada kecelakaan, Wan Lingjiao telah memperhatikan sesuatu yang aneh, jika di masa depan, mereka akan datang untuk membangkitkan guru-guru untuk menanyakan dosa-dosa mereka. Sebelum dia selesai berbicara, Qilong Daojun menyela, jika mereka berani datang, bunuh mereka. Xingyu Xianjun. Baru saat itulah dia menyadari bahwa untuk Tuan Su, yang misterius, Tuan Qilong Daojun sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. 1. Disertai oleh suara itu, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan sisiran datang. Kamu mundur. Qilong Daojun melirik Xingyu Xianjun. Iya. Xingyu Xianjun pergi dengan tergesa-gesa. Dia sebenarnya lega di hatinya, mendengarkan kata-kata Su Yi membuatnya sadar bahwa tidak akan lama lagi pasar naga hitam dapat dibuka kembali untuk umum. Cukup. Pada saat yang sama, Qilong Daojun berdiri untuk menyambut Su Yi dan berkata, Senior, saya tidak tahu bahwa Anda telah meninggalkan tanah rahasia Taiyuan, dan Anda tersesat. Su Yi tertawa dan melambaikan tangannya, kamu, semuanya baik-baik saja, tetapi kamu terlalu pendiam dan sopan. Gadis itu berdiri di sana, sedikit bingung. Su Yi tidak peduli dengan detail ini lagi dan berkata, ayo pergi ke Hualongqi, setelah membuka segel di tubuhku untukmu, aku harus pergi. Dalam setengah bulan retret, biarkan dia benar-benar menyempurnakan hukum Dao, dan bahkan mengumpulkan sejumlah kekuatan leluhur Dao, hanya untuk menggunakannya ketika dia membuktikan Dao ke negeri dongeng. Sejauh menyangkut Su Yi, hanya ada kesempatan untuk menerobos alam, dan dia bisa menginjakkan kaki di jalan abadi dan membangun fondasi jalan abadi di dunia ini. Gadis itu tertegun sejenak, dan berkata dengan heran, sekarang tidak apa-apa. Su Yi tersenyum dan berkata, tulisan suci dan metode rahasia yang saya ajarkan adalah untuk mempersiapkan transformasi Anda menjadi naga. Saat ini, saya tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya mengandalkan latar belakang dan kekuatanmu sendiri, itu cukup untuk memecahkan segel dari ayah angkatmu dalam satu gerakan di kolam transformasi naga, dan dengan demikian berubah menjadi naga sungguhan. Mata emas dalam gadis itu berbinar, dan dia jelas sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, senior. Silakan ikut saya. Setelah mengatakan itu, dia telah membawa Su Yi ke gunung belakang Gunung Yinlong. Tempat ini dikelilingi oleh kabut sepanjang tahun, dan ada kekuatan terlarang abadi kuno yang menutupi langit dan matahari. Ketika Qilong Daojun membuka larangan abadi, pemandangan luar biasa tiba-tiba muncul. Samudra emas yang luas muncul di bidang penglihatan. Ini adalah kolam transformasi naga. Sayangnya, kekuatan semacam ini hanya dapat diserap dan disempurnakan oleh genus Jiaolong.
Lainnya tidak bisa masuk sama sekali. Pergilah, dengan latar belakangmu, kamu dapat memecahkan segel dan berubah menjadi naga. Su Yi memesan. Qilong Daojun mengangguk. Matanya menjadi tegas, dan dia melompat ke lautan emas kilatan petir. Ledakan. Petir yang mengerikan menyambar gadis itu, kulitnya pecah-pecah dan darah berceceran. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya, dan dia menderita guntur sepanjang jalan, sampai dia tiba di kedalaman kolam Hualong, dan sosoknya melompat. Bergema di seluruh dunia. Seluruh kolam Hualong seperti mendidih. Seluruh gunung naga tersembunyi bergetar hebat. Di seluruh pasar naga hitam, banyak praktisi gemetar di dalam hati mereka, menghentikan gerakan mereka, dan menatap ke langit. Semua orang terkejut. Hanya ada satu nyanyian naga, yang bergema di 9 surga dan 10 tempat. Menakjubkan. Kolam naga. Guntur berangsur-angsur mereda, dan ombak kembali sunyi. Sesosok tubuh ramping keluar dari kedalaman kolam Hualong. Tapi saat dia berjalan, ada keagungan yang memandang rendah dunia dan memandang rendah semua makhluk. Itulah kekuatan naga yang sebenarnya. Biarkan kekosongan bergetar, dan semuanya sedih. Terutama ketika mata emas gelapnya melihat ke depan, sepertinya ada api surgawi yang tak berujung melonjak di kedalaman pupilnya, yang menakjubkan. Kekuatan garis keturunan, terjebak di pasar naga hitam. Tapi itu juga lolos dari malapetaka di zaman keabadian. Sekarang, dia membuka segel di tubuhnya dan memasuki kolam transformasi naga. Setelah dibaptis oleh ribuan guntur, dia akhirnya berubah menjadi naga merah asli. Jenis kekuatan naga yang menakutkan jauh lebih baik daripada masa lalu. Peluang Jackie Chan. Su Yi berkata, kebohongan yang terberkati dan sial, mulai sekarang, semua makhluk di dunia abadi akan mengetahui berita transformasimu menjadi naga. Di mata mereka yang menginjakkan kaki di. Gadis itu berkata dengan lembut, junior mengerti. Su Yi berkata, saya pernah berkata bahwa saya ingin Anda menjanjikan sesuatu, dan sekarang saya dapat memberitahu Anda. Gadis itu berkata dengan hormat, senior, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Su Yi berkata, hal pertama, dalam beberapa tahun ke depan, jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Tao, Anda tidak boleh meninggalkan pasar naga hitam. Gadis itu sepertinya mengharapkan ini, dan berkata tanpa berpikir, generasi muda harus mengikuti ajaran para pendahulu. Dia tahu Su Yi melakukan ini karena dia khawatir dia akan pergi ke Jiang Tai sebelum dia siap. Su Yi berkata, hal kedua, saya mungkin harus pergi ke Laut China Timur di masa depan untuk memecahkan perselisihan. Ketika saatnya tiba, Anda bisa pergi bersama saya. Dulu, jauh sebelum Wang Ye menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao, di kedalaman Laut Cina Timur di alam abadi, ada banyak kekuatan yang bertahan dari periode desolate besar. Seperti Istana Abadi Bixiao, Pulau Abadi Penglai, Kuil Gantung. Dalam pertempuran malam abadi, yang asli, ada 4 kekuatan tak tertandingi di kedalaman Laut Cina Timur. 3 dari mereka telah dipenggal oleh Wang Ye. Dan salah satu lelaki tua dengan nama Tao, Kaisar Langit, berhasil lolos. Kaisar Pembunuh Langit adalah leluhur dari Istana Abadi Bixiao, dan juga dikenal sebagai salah satu dari 5 Kaisar Iblis Dao. Su Yi telah mengetahui dari King Wei bahwa Kaisar Pembunuhan masih hidup. Di masa depan, Su Yi secara alami akan membunuh orang tua ini untuk memenuhi keinginan Wang Ye yang telah lama disayangi. Dan tempat di Laut Cina Timur sangat luas, dan berbahaya. Alasan mengapa Su Yi membawa Qilong Daojun hanyalah karena, dengan kekuatan alami Qilong Daojun, ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan di Laut Cina Timur temukan tempat persembunyian Kaisar Pembunuh Langit. Meskipun gadis itu tidak tahu rencana Su Yi, dia setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, selama senior memiliki panggilan, definisi junior tidak dapat dihindari. Su Yi sedikit mengangguk, mengeluarkan batu giok, menyerahkannya, dan berkata, sebelum membuktikan alam agung, masih banyak hal yang harus dipersiapkan, slip batu giok ini berisi beberapa pengalaman, Anda dan terimalah. Ingat, Anda tidak bisa memaksanya. Jika waktunya tidak matang, Anda lebih baik menunggu dan tidak pernah memaksanya, jika tidak, Anda tidak akan memiliki harapan untuk mendarat di Taijing dalam kehidupan ini.
Gadis itu mengambilnya dengan kedua tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, junior akan memenuhi harapan senior. Pada hari yang sama, Qilong Daojun memerintahkan untuk membuka kembali jalur pasar Heilong ke dunia luar. Semua orang di pasar naga hitam menarik napas lega. Itu juga hari yang sama ketika Su Yi, Qing Wei, dan Fang Han pergi bersama. Sebelum pergi, Xing Yu Xianjun memberikan 5 ramuan yang dibutuhkan Su Yi. Selain itu, Qilong Daojun menyiapkan tas penyimpanan untuk Su Yi untuk mengucapkan terima kasih. Dalam tas penyimpanan, ada 100.000 keping batu giok abadi, ratusan berbagai jenis ramuan langka, dan kumpulan ramuan penyembuhan dari master pemurnian obat, yang dapat digambarkan sebagai mempesona dan tak ternilai harganya. Selain itu, Qilong Daojun juga menyiapkan hadiah masing-masing untuk Qing Wei dan Fang Han. Semuanya bagus. Rao adalah Qing Wei dan sosok abadi lainnya yang telah melihat dunia. Ketika dia melihat hadiah yang disiapkan Qilong Daojun untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia adalah salah satu dari 3 pasar gelap utama di dunia abadi karakter yang dominan, tulisan tangan yang bagus. Setelah meninggalkan pasar naga hitam, Su Yi dan Qing Wei Xianjun mengucapkan selamat tinggal dan menyerahkan jimat rahasia kepada Qing Wei. Qing Wei mengambil jimat rahasia itu, dengan hati-hati menyimpannya, dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, harap berhati-hati. Selirku menantikan untuk bertemu denganmu lain kali." Su Yi tersenyum dan membawa Fang Han ke kejauhan. Tidak sampai sosok yang menyaksikan keduanya menghilang, Qing Wei berbalik. 3 hari kemudian, di wilayah Xingzhou, salah satu dari 49 benua di negeri Dongeng, di luar Baiyun Xiancheng, di depan feri. Sebuah kapal harta karun seperti tanah terapung perlahan turun ke bumi. Kapal ini sebanding dengan kota, dengan tidak hanya jalan dan gang yang saling bersilangan, tetapi juga paviliun padat, baris demi baris. Ini adalah kapal awan yang terkenal di dunia peri. Perahu awan dapat membawa 100.000 biksu, dan dapat melakukan perjalanan 80.000 mil sehari, melewati banyak kota feri di sepanjang jalan. Bagi banyak biksu, saat bepergian keliling dunia, tidak diragukan lagi yang paling nyaman dan nyaman adalah naik perahu awan. Karena di atas kapal awan, itu sebanding dengan kota, dengan restoran, kedai teh, bisnis, dan kasino, dan tidak akan terlalu sepi dan membosankan di jalan. Selain itu, ada biksu dari seluruh dunia di atas kapal awan, dan Anda juga dapat membeli barang dari seluruh dunia dan mengalami berbagai kebiasaan. Yang paling penting adalah ketika Anda bepergian dengan Cloudboat, Anda sering tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di jalan. Alasannya sangat sederhana. Harta karun raksasa seperti perahu awan tidak hanya ditutupi dengan formasi terlarang abadi yang padat, tetapi kuncinya adalah setiap perahu awan memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakangnya, sosok abadi biasa. Tidak berani memprovokasi sama sekali. Selain itu, ada dunia virtual di dalamnya. Kadang-kadang, akan ada karakter Xianjun yang bepergian dengan perahu. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk pergi ke Cloud. Seperti kapal awan yang ditambatkan di luar Baiyun Xiancheng, itu berasal dari Wan Qiong Xianzong, dari faksi Xianjun di sisi Xingzhou. Tanda unik Wan Qiong Xianzong tergambar di lambung kapal. Tidak peduli di mana kapal awan muncul di sepanjang jalan, dengan papan nama, Wan Qiong Xianzong, ia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Pada saat ini, ada banyak biksu yang menunggu di sana di dekat perahu awan, dan ada beberapa sosok abadi di antara mereka. Su Yi dan Fang Han termasuk di antara mereka. Setelah keduanya meninggalkan pasar naga hitam, mereka berhenti dan berjalan sepanjang jalan. Su Yi berpikir bahwa terburu-buru terlalu banyak, jadi dia hanya menghabiskan 2.000 batu abadi untuk membeli tiket untuk dirinya dan Fang Han masing-masing. Saya berencana untuk naik perahu awan ke Bailuzu. Sepanjang jalan, Anda tidak hanya dapat menghindari kelelahan bintang dan bulan, tetapi juga menggunakan waktu luang Anda untuk mengabdikan diri pada kultivasi. Satu tiket bernilai 1.000 batu abadi, hanya saja terlalu gelap. Fang Han berbisik, selain itu, ini hanya kamar tamu yang paling biasa. Dikatakan bahwa ratusan paviliun tingkat atas tidak hanya berharga puluhan ribu batu abadi untuk dipesan, tetapi juga memiliki identitas untuk dipesan.
Benar-benar tidak bisa dipahami. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dari Xingzhou ke Bailuzu, kita harus menyeberangi 3 Xianzhou, dan ada 29 kota feri di sepanjang jalan. Jika orang mengambilnya, mereka akan bola-balik di antara keduanya. Benua abadi, dan setidaknya mereka akan menerima setidaknya 2 juta yuan untuk tiket batu giok abadi. 2 juta yuan, atau giok abadi. Fang Han mendecakkan lidahnya, terkejut dengan sosok astronomis ini. Su Yi berkata sambil tersenyum, sepertinya Anda mendapat banyak uang, tetapi biaya dan pemompaan perahu awan di sepanjang jalan juga luar biasa, dan Anda harus membayar tol kepada penduduk setempat. Pasukan ular di setiap kota pelabuhan penyeberangan, saya juga harus berurusan dengan penghalang jalan yang saya temui di sepanjang jalan, dan ada kerugian lain, seperti setiap hari kapal awan terbang dan melarikan diri, hanya batu giok yang perlu dikonsumsi sebanyak itu. Sebagai 8.000 yuan. Sederhananya, hanya sekitar 20% dari uang yang dapat dimasukkan ke dalam saku pada akhirnya. Belum lagi, jika Anda menghadapi beberapa bahaya tak terduga di sepanjang jalan, apalagi menghasilkan uang, Anda beruntung bisa menyelamatkan hidup Anda. Fang Han tercengang. Bocah itu menyadari bahwa tidak ada bisnis yang menguntungkan. Tampak seperti kapal awan, manfaat dan risikonya sangat rumit. Segera, Su Yi dan Fang Han menaiki perahu awan. Kembali, tidak perlu mengirim. Su Yi berdiri di pagar di sisi lambung kapal yang tinggi dan melihat ke kejauhan. Di kerumunan di sana, berdiri sosok, itu adalah Xingyu Xianjun. Setelah meninggalkan pasar naga hitam, Xingyu Xianjun diam-diam mengawalnya selama 3 hari terakhir. Meskipun Su Yi sudah menyadarinya, dia tidak menunjukkannya. Tapi sekarang, karena keduanya telah naik kapal awan, tidak perlu saling mengganggu. Dia tersenyum, segera mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Tuan muda, hati-hati." Su Yi mengangguk sedikit dan membawa Fang Han Chao ke kamar yang dipesan. Dan baru setelah aku melihat kapal awan itu pecah, Xingyu Xianjun berbalik dan pergi. Kapal awan memang tidak ada bedanya dengan kota, jalanannya terjalin, dan berbagai toko dibuka. Sebelum Su Yi dan Fang Han naik ke kapal, ada banyak penumpang lain di dalamnya. Mungkin tidak ada 100.000, tapi jelas tidak jauh berbeda. Su Yi berencana memesan paviliun terbaik, tetapi tidak mungkin. Paviliun itu sudah ditempati, dan hanya beberapa kamar paling biasa yang tersisa. Ketika mereka berdua pergi mencari tempat tinggal mereka, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di jalan. "Hei, ini kamu." "Haha, beberapa hari yang lalu saya berpikir untuk bertemu dengan sesama Taoisu, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, saya menabraknya hari ini, mungkin ini adalah akhir dunia di mana kita tidak bertemu." Diiringi suara itu, sesosok familiar tertawa dari kejauhan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.